Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marini Sari Dewi Seger. Saya adalah peserta Latsar Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Terlebih dahulu, kita kenal dulu yuk jenis pembelajaran ini. Pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan secara daring atau virtual, di mana peserta Latsar mengikuti sesi pelatihan melalui video conference aplikasi Zoom Meeting. Peserta dapat berinteraksi langsung dengan pengajar dan juga sesama peserta. Pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus memungkinkan peserta untuk dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Melalui platform MOOC, peserta dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu masing-masing. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari jenis pembelajaran ini? Kelebihan pembelajaran sinkronus. Yang pertama adalah dapat berinteraksi langsung. Peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi dengan instruktur yang mempercepat pemahaman peserta. Yang kedua adalah keterlibatan aktif. Suasana belajar yang dinamis dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan dari peserta. Dan yang ketiga adalah feedback secara instan. Instruktur dapat memberikan umpan balik secara langsung atas pertanyaan atau diskusi yang terjadi. Namun, ada kekurangan dari pembelajaran sinkronus. Yang pertama adalah jadwal yang kaku. Peserta harus menyesuaikan diri dengan waktu yang telah ditentukan, yang mungkin sulit bagi beberapa peserta yang juga disertai dengan tugas-tugas di instansi. Yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses belajar. Dan yang ketiga adalah stres dan koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses belajar. Dan yang ketiga adalah stres dan juga tekanan. Pembelajaran secara langsung kadang membuat peserta merasa tertekan, terutama saat presentasi ataupun diskusi. Nah, sekarang apa sih kelebihan pembelajaran asinkronus? Yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Peserta dapat mengukur waktu belajar mereka sendiri sesuai dengan kesibukan ataupun preferensi masing-masing. Yang kedua, materi yang dapat diulang. Peserta dapat mengulang materi yang sulit dipahami kapan saja. Dan yang ketiga adalah akses ke sumber daya. Peserta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar tambahan yang juga tersedia di platform. Sekarang, apa sih kekurangan pembelajaran asinkronus? Kekurangan dari pembelajaran asinkronus adalah yang pertama adalah kurangnya interaksi secara langsung. Pembelajaran asinkronus dapat terasa sepi dan peserta mungkin merasa kurang terlibat. Yang kedua adalah motivasi diri yang tinggi. Diperlukan disiplin tinggi untuk dapat menyelesaikan materi-materi tanpa adanya pengawasan langsung. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam meminta bantuan. Jika peserta mengalami kesulitan, mereka mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan bantuan dari instruktur. Berikut adalah beberapa contoh pembelajaran sinkronus melalui aplikasi Zoom Meeting. Berikut adalah video pembelajaran asinkronus melalui aplikasi MOOC. Dalam aplikasi ini, peserta dapat mengakses secara bebas modul materi Latsar yang terbagi berdasarkan agenda-agenda. Peserta juga diwajibkan mengikuti evaluasi untuk mengukur kepahaman akan materi yang juga tersedia.
belajar saya. Pada intinya, kedua format pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembelajaran sinkronus lebih interaktif dan juga dinamis. Pembelajaran asinkronus menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Pilihan antara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan situasi masing-masing, agar pengalaman menjadi lebih efektif dan menyenangkan dalam memahami nilai-nilai yang menjadi bekal ketika kita bertugas nanti. Semoga video ini dapat menginspirasi buat kita semua. Sampai jumpa.